Hai guys, di video kali ini kita bakal membahas 7 soal penalaran umum yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Disclaimer dulu, untuk semua penjelasannya akan menggunakan konsep perbandingan senilai. Oke, sekarang kita masuk aja ke soal yang pertama. Sebuah laptop bekas dijual 20% lebih rendah dari harga laptop barunya. Nah, di sini bentuk nilainya adalah dalam bentuk persen. Jadi patokannya adalah persen, teman-teman. Kalau misalkan yang dikatakan 20% lebih rendah, di mana kita tahu patokan dari persen itu ada di 100% untuk kondisi utuhnya, maka kalau 20% lebih rendah, sebenarnya ini sama aja seperti 100%, tinggal kita kurangi dengan 20%. Kenapa dikurang? Karena disebutkan bahwa dia 20% lebih rendah. Jadi sebenarnya nilai dari laptop bekasnya ini sama dengan 80%. Udah gitu aja, oke? Jika harga laptop bekas adalah 3.600.000, nah di sini disebutkan bahwa harga laptop bekasnya 3.600.000, teman-teman. Jadi sebenarnya 3.600.000 ini sama aja seperti kualitas laptop yang 80% tersebut. Berapakah harga laptop baru? Nah, berarti di sini yang diminta adalah laptop barunya, harganya berapa? Dimana tadi kita tahu kalau laptop bekas itu kondisinya 80%, berarti kalau laptop baru itu sudah pasti ya teman-teman ya, sebesar 100%. Begitu aja. Ya udah teman-teman, untuk menyelesaikan ini tinggal kita menggunakan konsep perbandingan. Dimana di sini ada persennya, akan kita bandingkan dengan harganya ya teman-teman ya. Tinggal kita masukin guys 80%-nya, kita bandingin sama 100%. Kemudian tadi kita tahu kalau misalkan kondisinya 80%, ternyata harganya 3.600.000. Sedangkan kalau 100% ini kita belum tahu, karena itulah yang mau kita cari. Udah deh, ini bisa kita sederhanain dulu teman-teman. 8 sama 10-nya bisa kita sederhanain ya, sama-sama atas bawahnya kita bagi dengan 2. Jadinya kita punya 8 bagi 2 adalah 4, per 10 bagi 2 adalah 5. Jadi 80% per 100% ini kalau kita sederhanain hasilnya adalah 4 per 5. Oke, kemudian ya udah teman-teman, tinggal kita cari polanya aja. Dimana kalau kita mau cari pola, simple teman-teman, tinggal kita cek dari kiri ke kanan. Di sini X-nya, karena di sini nolnya banyak, ya udah kita ambil 2 angka aja yang ada di depan. Kalau kita cek polanya, berarti 4. Kita lihat nih, dari 4 ke 36. Tinggal kita cari 4 dikali berapa biar hasilnya 36. Ternyata dikali 9. Karena ini perbandingan senilai, kemudian ada sama dengan, berarti perlakuannya harus adil. Kalau yang atas dikali 9, maka yang bawah juga harus dikali 9. Jadi kita punya untuk nilai X-nya ini akan sama dengan 5 kali 9 adalah 45. Tinggal tambahin 5 nolnya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya nilai X-nya adalah 4.500.000. Di mana nilai X ini adalah harga laptop barunya. Di mana harga laptop baru tersebut adalah yang D, yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Harga sepatu lari Nike 2 tahun yang lalu lebih murah 15% daripada saat ini. Nah, konsepnya sama kayak yang sebelumnya, oke? Karena di sini disebutkan lebih murah 15%, berarti kan kalau persen itu utuhnya di 100%, kalau lebih murah 15%, berarti kalau kita mau cari tahu sebenarnya ini persentasenya berapa, tinggal 100%, teman-teman, kurangi dengan 15%. Maka hasilnya adalah 85%. Jadi inilah yang akan kita gunakan, 85% daripada saat ini. Apabila harga sepatu lari Nike 2 tahun yang lalu adalah 34 juta, teman-teman. Jadi seperti yang kita tahu, 34 juta ini adalah harga dari 2 tahun yang lalu. Atau ini kalau kita tulis dalam bentuk persen, ini berarti punyanya 85%. Berapakah harga sepatunya saat ini? Berarti kita mau cari harga sepatu ketika persentasenya itu adalah
100 ya, karena yang saat ini. Ya udah deh, kita langsung bandingin aja ya. Tinggal persen kita bandingkan dengan persen. 85% kita bandingkan dengan 100%, yang sama dengan 85. Tadi kalau 85% harganya adalah 34 juta. Kalau 100% inilah yang mau kita cari. X, kita misalkan pakai X. Ini berarti 85 sama 15-nya ya teman-teman ya. Bisa sama-sama kita bagi 5 ya. 85 dibagi 5 itu adalah 17. Kemudian 100 dibagi 5 itu adalah 20. Jadi kita punya 17/20 sama dengan 34 juta. Kita bandingkan dengan X, kita bagi dengan X. Ya udah teman-teman, ini karena nolnya banyak, kita ambil dua angka yang di depan aja. Terus kita cek polanya. 17 dikali berapa nih biar hasilnya 34? Ternyata dikali 2. Kalau yang atas kali 2, maka yang bawah juga harus kali 2. Berarti untuk nilai X-nya itu adalah 20 kali 2 sama dengan 40. Tinggal tambahin 6 nolnya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah X-nya 40 juta. Jadi kesimpulannya, harga sepatunya saat ini adalah sebesar 40 juta rupiah. Begitu aja. Oke? Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Sebuah kafe menawarkan diskon 20% untuk semua jenis minuman. Nah, seperti biasa, karena di sini diskonnya 20%, jadi ini sebenarnya harganya itu adalah tinggal teman-teman cari tahu ya. Kalau persen itu kan patokannya di 100. Kalau dia diskon 20%, maka sebenarnya harga minumannya itu adalah 100% dikurang 20%, itu berarti sama dengan 80% dari harga aslinya. Jika harga minuman setelah diskon adalah 240.000, jadi seperti biasa ini harga minuman setelah diskon. Berarti 240.000 itu adalah milik 80%. Yang ditanyakan adalah berapakah harga minuman tersebut sebelum mendapat diskon. Setelah mendapat diskon itu menjadi 240.000, sebelum mendapatkan diskon kira-kira jadi berapa ratus ribu. Oke? Seperti biasa tadi kita tahu diskonnya 20%, itu berarti sama aja kayak 80% dari harga aslinya. Berarti kalau sebelum mendapat diskon ini sama dengan 100% atau harga awal yang belum diapa-apain, harga aslinya. Ya udah deh, kalau kita mau kerjain berarti tinggal kita pakai konsep perbandingan. 80%-nya kita bandingkan dengan 100%, yang sama dengan kalau tadi 80% itu punyanya harganya jadi 240.000, kita bagi sama X yang mau kita cari nilainya. Udah deh, atas sama bawah sama-sama kita bagi 20 ya teman-teman ya. Oke, ini persennya bisa langsung kita eliminasi juga. 80 bagi 20 hasilnya adalah 4. Per 100 kita bagi dengan 20 hasilnya adalah 5. Jadi kita punya 4/5 itu sama dengan 240.000 per X. Ya udah deh, tinggal kita lihat polanya. Ambil dua angka di depan yang tanpa nol biar lebih mudah untuk mendeteksi perkaliannya. Oke, langsung kita cek polanya. 4 dikali berapa biar hasilnya adalah 24. Dikali 6. Kalau yang atas kali 6, maka yang bawah juga harus dikali 6. Berarti untuk nilai X-nya, kita akan mendapatkan nilainya adalah 5 kali 6 sama dengan 30. Tinggal tambahin 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4. Jadi jawabannya adalah nilai X-nya 300.000. Atau ini sama dengan harga minuman tersebut sebelum dapat diskon. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang keempat, di mana di sini sama-sama ngomongin diskon kayak soal yang ketiga. Sebuah toko pecah belah memberikan diskon 30% untuk semua jenis perabotnya. Jadi ini sebenarnya sama dengan berapa persen? Coba, tanpa dikurang-kurangin. Berarti ini sama dengan 70% dari harga aslinya. Jika harga selusin piring setelah diskon itu adalah 105.000, nah ini harga setelah diskon teman-teman ya. Berarti kalau di harga setelah diskon, maka 105.000 ini punyanya 70%.
Berapakah harga selusin piring tersebut sebelum mendapatkan diskon? Seperti biasa kalau setelah diskon itu harganya jadi 70%, berarti kalau sebelum itu sudah pasti adalah 100%. Oke, maka langsung aja kita buat perbandingannya persen dengan persen. Maka 70% kita bagi sama 100%, teman-teman. Yang sama dengan kalau 70% itu harganya jadi 105.000. Nah, kalau misalkan dia utuh 100%, itulah yang mau kita cari harganya sama dengan berapa. Oke, ini bisa langsung kita eliminasi ya. Oke, berarti sisa dari pecahan yang sebelah kirinya menjadi 7/10 sama dengan 105.000 kita bagi dengan X. Seperti biasa kita langsung ambil 3 angka yang ada di depan tanpa 0 untuk kita cek polanya. 7 dikali berapa biar hasilnya 105, yaitu tinggal dikali dengan 15. Kalau yang atas dikali 15, maka yang bawah juga harus dikali 15, teman-teman. Ya udah, berarti untuk nilai X-nya adalah 10 kita kali 15 sama dengan 150. Kemudian tinggal kita tambahin 3 nol. 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 150.000, yaitu B. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Soal kelima ini soalnya emang sedikit ya, tapi teman-teman benar-benar harus pelan-pelan ketika menghitung atau mentranslate soalnya. Pendapatan A lebih rendah 30% daripada pendapatan B. Jadi di sini ada dua pendapatan, A dan B, di mana kita tahu pendapatan A ini dia lebih rendah 30%. Jadi sebenarnya pendapatan A ini sama dengan berapa persen? Ayo. Yaitu adalah 70%. Dapatnya dari mana? 100% kita kurangi dengan 30. Kalau pendapatan A-nya 70%, berarti pendapatan B-nya yang utuh nih teman-teman, yaitu adalah 100%. Berapa pendapatan B jika pendapatan A adalah 2.100.000 rupiah. Jadi 2.100.000 itu punyanya pendapatan A, di mana ini adalah persentase dari 70%. Udah deh, tinggal kita buat perbandingannya. Maka di sini akan kita bandingkan adalah 70%. Kita bandingin sama 100% ya teman-teman ya. Nah, kemudian 2.100.000 tadi punyanya yang 70. Berarti di atas ditaruh 2.100.000. Kita bagi sama X, inilah yang mau kita cari nilainya. Udah deh, terus ini bisa kita eliminasi 70% per 100%-nya, maka pecahannya lebih sederhana menjadi 7/10 sama dengan 2.100.000 rupiah kita bagi dengan X. Nah, nolnya banyak, kita ambil dua angka yang tanpa nol di sini ya teman-teman ya, yaitu 2 dan 1. Kemudian bisa langsung kita cek polanya. 7 dikali berapa biar hasilnya 21? Dikali 3. Ya udah, kalau yang atas kali 3, maka yang bawah juga harus dikali 3. Berarti nilai X-nya ini akan sama dengan 10 kali 3, 30. Kemudian tinggal tambahin 5 nol ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jawabannya adalah 3 juta. Jadi ternyata pendapatan B-nya itu adalah 3 juta rupiah. Jadi jawabannya yang E. Dua soal terakhir. 1 liter bahan bakar C pada tahun ini lebih rendah 40%. Berarti sebenarnya tahun ini itu kalau dia lebih rendah 40% itu sama aja kayak 60%-nya daripada tahun yang lalu, teman-teman. Jika harga 1 liter bahan bakar C pada tahun ini adalah 7.200, jadi 7.200 itu milik siapa? 100 atau 60? Karena tadi 60 itu punyanya tahun ini, maka 7.200 itu adalah punyanya 60%. Berapa harga 1 liter bahan bakar C pada 5 tahun yang lalu? Berarti sudah pasti yang ditanyakan ketika persentasenya adalah 100% ya, karena dia 5 tahun lalu. Ya udah, tinggal kita buat perbandingannya. 60% kita bandingkan dengan 100%, yang sama dengan harganya 7.200 kita bandingkan dengan X. Ini kita belum tahu ya. Nah, kemudian ini bisa langsung kita eliminasi. Oke, berarti langsung aja kita tulis hasilnya 6/10 sama dengan
7.200 kita bagi dengan X. Nah, karena ada 00 ini, ambil aja dua angka yang di depan, 7 dan 2, kemudian kita cek polanya. 6 dikali berapa biar hasilnya 72? Dikali 12. Yang atas kali 12, maka yang bawah juga harus kali 12. Berarti kita punya nih teman-teman, X-nya adalah 10 kali 12 sama dengan 120 tambah 02. Nah, jadi ketemu tuh. Jadi harga 1 liter bahan bakar C pada 5 tahun lalu adalah sebesar Rp12.000. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Yeay. Batu bata yang berhasil dicetak pabrik A adalah 400 buah. Oke, inget ya, 400 buah ini punyanya A. Jika jumlah tersebut lebih rendah 20% daripada target. Nah, berarti kan pasti persentase targetnya di 100%, lebih rendah 20%. Berarti ini sama aja kayak 80%-nya ya teman-teman ya. Daripada target yang ditetapkan oleh pemilik pabrik. Berapa batu bata yang harus dicapai? Nah, tadi kita kasih tahu nih teman-teman, 400 buah itu adalah jumlah yang lebih rendah daripada targetnya ya. Berarti ini punyanya 80%. Udah deh, ingat ya berapa batu bata yang harus dicapai ya teman-teman ya. Berarti ini sama aja kayak 100%-nya. Jadi kalau kita mau buat perbandingannya, tinggal 80% kita bagi dengan 100%, yang sama dengan 400 tadi punyanya 80, kita bagi dengan X. Udah deh, tinggal kita eliminasi. Jadi kita punya 8/10 sama dengan 400/X. Oke, kita ambil dua angka di depan yaitu 40. Kita cek polanya, 8 dikali berapa biar hasilnya 40 dikali 5. Yang atas kali 5, yang bawah kali 5 teman-teman. Berarti kita punya nih, X-nya adalah tinggal 10 kali 5 itu sama dengan 50, tambah nolnya 1. Ya udah deh, jadi ternyata banyak batu bata yang harus dicapai itu adalah 500 buah. Sekian dari aku. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan bisa langsung kabarin aja di kolom chat. Terus jangan lupa sharing soal mana yang kegocek atau soal mana yang paling menantang dari ketujuh soal ini. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.